lillah wa sana'an ilaih salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menjadikan bulan Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan lainnya dengan menurunkan Al-Quran dan mewajibkan puasa bagi muslimin sebagai salah satu pondasi Islam. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kepada kita tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan memberikan contoh kepada kita bagaimana sebaiknya menghidupkan bulan-bulan yang penuh barakah ini. Pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrum mubarak, kataballahu alaikum siyamah, fihi tufatahul abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad hurim." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan-bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Juga terdapat dalam bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka ia tidak memperoleh apa-apa. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Pemirsa yang dimuliakan Allah, berikut ini adalah amalan-amalan yang dianjurkan dilaksanakan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kita harus tahu dan kita harus memplanning diri kita apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Yang pertama adalah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan berpuasa di bulan Ramadan sebagai salah satu rukun Islam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam didirikan atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan membayarkan atau menunaikan zakat, wa shauma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjal baitil haram, dan menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram atau tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Muttafaq alaih. Puasa di bulan Ramadan merupakan penghapus dosa-dosa yang terdahulu. Apabila dilaksanakan dengan ikhlas,
berdasarkan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah semata, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa dan patut kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan bagi setiap muslim di setiap waktu dan kesempatan. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang-orang yang baca, mempelajari, dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih disyariatkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada waktu tengah malam. Lalu beliau sholat di masjid dan sholatlah beberapa orang bersama beliau. Kemudian yang keempat, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tidak ada Lailatul Qadar di bulan-bulan yang lainnya. Dan pendapat yang paling kuat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terlebih lagi pada malam-malam ganjil, yaitu malam 21 Ramadan, 23, 25, 27 dan 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Rasulullah menegaskan lagi, "Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan i'tikaf. I'tikaf adalah kita berdiam diri di dalam masjid. Jadi berdiam dirinya kita itu bukan berdiam diri karena kita sendirian, tetapi berdiam diri bersama orang-orang yang lain, ya, karena i'tikaf dalam bahasa adalah berdiam diri atau menahan diri pada suatu tempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, i'tikaf merupakan salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW selalu iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai meninggal dunia. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudah beliau. Kemudian yang keenam, memperbanyak sedekah. Dan yang ketujuh, melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, karena melaksanakan ibadah umrah di bulan ini sama pahalanya dengan kita melaksanakan ibadah haji. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Umrata fi Ramadan ta'dil hajjah." Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan ibadah haji. Pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah beberapa ibadah penting yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan dan telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat taufik dari Allah untuk mengamalkannya.
agar kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.